Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pelajaran ini, pada kesempatan ini kita akan sharing mengenai topik yaitu modulasi analog. Modulasi analog itu yaitu proses perubahan sinyal informasi atau sinyal input yang berupa sinyal analog menjadi bentuk sinyal lain yang sesuai untuk ditransmisikan melalui media komunikasi tertentu. Dalam modulasi analog, parameter dari sinyal pembawa atau kadar sinyal seperti amplitudo, frekuensi, atau fase diubah-ubah sesuai dengan variasi sinyal atau modulasi sinyal. Prinsip dasar modulasi analog. Modulasi analog digunakan dalam sistem komunikasi untuk mentransmisikan informasi melalui saluran komunikasi seperti kabel, udara, gelombang radio, atau serat optik. Proses ini bertujuan untuk mengadaptasi sinyal ke media transmisi. Sinyal informasi biasanya memiliki frekuensi rendah dan tidak cocok untuk ditransmisikan langsung melalui media tertentu. Modulasi membantu mengubahnya ke frekuensi yang lebih tinggi, terus meningkatkan efisiensi transmisi. Modulasi memungkinkan beberapa sinyal ditransmisikan secara bersamaan melalui teknik multiplexing, terus mengurangi interferensi. Dengan memilih frekuensi pembawa yang sesuai, sinyal dapat ditransmisikan tanpa gangguan dari sinyal lain. Jenis modulasi analog. Modulasi analog dibagi menjadi beberapa jenis berdasarkan parameter sinyal pembawa yang dimodulasi. 1. Amplitudo modulation. Pada AM, amplitudo sinyal pembawa diubah-ubah sesuai variasi sinyal informasi, sementara frekuensi dan fase tetap. Contoh siaran radio AM. Kelebihan mudah diimplementasikan, kekurangan rentan terhadap noise atau gangguan. Terus ada frekuensi modulation. Pada FM, frekuensi sinyal pembawa diubah-ubah sesuai dengan variasi sinyal informasi, sementara amplitudo dan fase tetap konstan. Contoh siaran radio FM, televisi. Kelebihan lebih tahan terhadap noise dibanding AM. Kekurangan membutuhkan bandwidth yang lebih besar. Terus fase modulation FM. Pada FM, fase sinyal pembawa diubah-ubah sesuai dengan variasi sinyal informasi, sementara amplitudo dan frekuensi tetap konstan. Jadi yang dirubah itu fasenya. Contoh digunakan dalam sistem komunikasi digital modern. Kelebihan memberikan kualitas transmisi yang baik. Kekurangan implementasi lebih kompleks. Terus signal sideband modulation merupakan varian dari AM di mana hanya satu sisi spektrum frekuensi yang ditransmisikan. Kelebihan efisiensi dalam penggunaan bandwidth, kekurangan kompleksitas perangkat keras lebih tinggi. Aplikasi modulasi analog. Analog banyak digunakan dalam berbagai aplikasi komunikasi, termasuk radio AM atau FM untuk siaran audio dan suara, televisi untuk transmisi sinyal video dan audio, komunikasi satelit untuk mentransmisikan data melalui gelombang elektromagnetik, telepon analog untuk transmisi suara melalui jaringan telepon tradisional. Perbedaan dengan modulasi digital. Modulasi analog berbeda dengan modulasi digital, di mana sinyal informasi berupa sinyal digital atau diskrit. Modulasi digital lebih tahan terhadap noise dan lebih efisien dalam bandwidth. Jadi kenapa sekarang TV juga menggunakan digital, tadinya analog. Sehingga makin banyak dalam sistem modern, komunikasi modern digunakan. Terus ada prinsip modulasi amplitudo, ada AM kita udah belajar kemarin di sini ada sistem. Modulasi amplitudo AM adalah teknik modulasi analog di mana amplitudo gelombang pembawa atau carrier wave
diubah-ubah sesuai dengan sinyal informasi atau message sinyal. Frekuensi dan fase gelombang pembawa tetap konstan, sementara amplitudenya berfluktuasi sesuai dengan sinyal input. Ya, jadi gini ya, amplitudenya yang berubah, frekuensi dan fasenya tetap. Ya, prinsip kerja gelombang pembawa memiliki frekuensi yang lebih tinggi dibandingkan sinyal informasi. Sinyal informasi digunakan untuk memodulasi amplitude gelombang pembawa. Ya. Persamaan matematis untuk AM adalah VAM T dalam waktu sama dengan AC tambah AM kali M dalam waktu T kurung cos 2 dalam kurung 2 pi CT. Ya, AC amplitude gelombang pembawa, AM amplitude sinyal informasi, MT sinyal informasi, FC frekuensi gelombang pembawa. Spektrum frekuensi. Spektrum AM terdiri dari 3 komponen utama: gelombang pembawa atau FC, sideband atas FC plus FM, sideband bawah FC min FM. Aplikasi digunakan dalam siaran radio AM, frekuensi medium wave, cocok untuk transmisi suara karena sederhana dan mudah diimplementasikan. Terus ada FM atau modulasi frekuensi. Modulasi frekuensi teknik modulasi analog di mana frekuensi gelombang pembawa diubah-ubah sesuai dengan sinyal informasi. Amplitudo dan fase gelombang pembawa tetap konstan, sedangkan frekuensi berfluktuasi sesuai sinyal input. Prinsip kerja sinyal informasi digunakan untuk mengubah frekuensi gelombang pembawa secara proporsional. Persamaan matematis untuk FM adalah FFM dalam kurung T AC cos dalam kurung 2 pi FCT ditambah HF dalam integral M terus T dt, di mana AC amplitude gelombang pembawa, FC frekuensi gelombang pembawa, kata konstanta modulasi frekuensi, MT sinyal informasi. Nah, sinyal FM lebih kompleks dibanding AM karena melibatkan sideband yang tak terbatas. Meskipun sideband dominan biasanya ada beberapa. Bandwidth FM lebih lebar daripada AM tapi memberikan kualitas sinyal lebih baik. Aplikasi digunakan dalam siaran radio FM. Frekuensi very high frekuensi VHF cocok untuk transmisi audio berkualitas tinggi. Makanya kita lebih suka dengerin radio FM dibanding AM ya. Biasanya AM itu berlendeng dangdut ya. Kalau FM itu biasanya channel-channel yang jazz bagus gitu. Dan di sini kelebihan dari, nah kita udah sampai ini. Kelebihan kekurangan modulasi analog. Ya, di sini ada kelebihan analog sederhana. Teknik modulasi analog seperti AM lebih mudah diimplementasikan menggunakan perangkat keras sederhana. Biaya rendah, perangkat penerima receiver untuk modulasi analog umumnya lebih murah dibandingkan digital. Kontinu mampu merepresentasikan sinyal kontinu tanpa kehilangan informasi asli. Kompatibilitas, banyak perangkat lama legacy sistem masih menggunakan teknologi modulasi analog ya. Kekurangan modulasi analog, rentan terhadap noise, sinyal analog sensitif terhadap gangguan noise selama transmisi yang dapat menyebabkan distorsi atau penurunan kualitas. Efisiensi bandwidth rendah. Modulasi analog seperti AM membutuhkan bandwidth yang lebih besar dibandingkan teknik digital modern ya. Jadi bandwidthnya yang dibutuhkan lebih tinggi analog itu ya dibandingkan digital. Tidak fleksibel, sulit untuk diperbaiki atau meningkatkan kualitas sinyal setelah terjadi distorsi. Kualitas terbatas, kualitas sinyal analog cenderung menurun seiring jarak transmisi yang semakin jauh. Solusi mengatasi kekurangan analog, penggunaan teknik digital. Mengganti sistem analog sistem digital untuk mengurangi noise dan meningkatkan efisiensi bandwidth. Nah, ini yang sekarang kenapa TV kita jadi ganti digital, sebelumnya analog. Jadi harus
diganti karena di semua negara juga udah digital ya, karena boros dengan bandwidth ya. Jadi untuk satu analog itu kita bisa memakai puluhan atau banyak digital ya, jadi kita bisa pakai dengan lebih banyak channel dan kualitas lebih bagus. Filtering menggunakan filter untuk mengurangi noise pada sinyal analog. Repeater menambahkan repeater pada jalur transmisi untuk memperkuat sinyal dan mengurangi distorsi. Peningkatan desain antena menggunakan antena dengan gain tinggi untuk meningkatkan kualitas penerimaan sinyal. Nah di sini modul DC AM itu pada zaman dulu memiliki peran penting dalam komunikasi elektronik. AM cocok untuk aplikasi sederhana seperti siaran radio AM, sementara FM lebih unggul dalam kualitas audio. Namun kelemahan utama modulasi analog rentan terhadap noise dan efisiensi bandwidth yang rendah. Untuk mengatasi ini, teknologi digital semakin banyak digunakan sebagai solusi modern ya. Nah, terus ini soal perhitungan analog ya. Di sini kita bisa lihat modulasi AM. Sebuah sinyal AM memiliki gelombang pembawa dengan amplitudo AC 5 volt dan frekuensi AC 500 kHz. Sinyal informasi memiliki amplitudo AM 2 volt dan frekuensi FM 5 kHz. Tulis persamaan matematis untuk sinyal AM ya. Tentukan bandwidth ya. Tambahkan spektrum frekuensi. Nah ya. Terus kedua, modulasi frekuensi ya. Nah ini jawabannya ada di bawah ya. Nah mungkin kalian bisa belajar sendiri dari sini ya, cuma nggak dibaca soalnya rada ribet bacainnya kalau soal ya. Mungkin kalian bisa pelajari ya. Baik, mungkin itu aja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.